Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya harapan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Benar Tuhan, lewat pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan barusan ini Tuhan, boleh kami melihat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kami lihat berjalan bersamaan, beriringan mungkin dengan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi di tengah ketidakbaikan itu kami melihat Tuhan yang baik, yang memegang penuh setiap kehidupan kita, memegang kendali setiap kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau misalnya hari ini Engkau telah mempertemukan kami tempat ini Tuhan. Bukan satu kebetulan juga Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami. Dan tiba saatnya bagi setiap kami yang haus akan firman-Mu, haus akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk sama-sama menguatkan iman kami Tuhan. Tuhan, bicaralah bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan yang lemah ini Tuhan, yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu saja Tuhan, karunia-Mu saja Tuhan, yang boleh menguatkan hamba selama 40 menit ke depan, 50 menit ke depan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Ada shalom, amin. Puji nama Tuhan. Kebetulan ini hari Kartini ya, jadi saya juga sampaikan selamat hari Kartini untuk perempuan hebat di Indonesia ya. Saya percaya biar pelayanan Tuhan juga banyak diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Mungkin satu waktu ke depan bahkan yang khotbah bukan cuma yang itu lagi gitu kan. Bisa jadi yang anak-anak cewek ini yang boleh mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa tahu Nanda gitu kan tiba-tiba berdiri di depan mengkhotbahi kami semua gitu kan. Senang sekali. Ini juga ada teman baru ya. Kalau boleh tahu Kak siapa namanya? Ura. Kalau tahu ya kayak Vladimir Putin ngomong Ura gitu. Ya, selamat datang Kak Ura, temannya Kak Ever ya. Saya tadi dari samping tuh ngelihat, oh ini ada jemaat baru gitu kan. Kalau orang awam datang ke youth, mungkin yang ngira Anda yang khotbah Kak. Soalnya sangat rapi, beda dengan saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, memang datang ke rumah Tuhan harus dalam kondisi rapi, amin. Hari ini kita akan bicara mengenai menerima harta sejati teman-teman. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kolose 2 ayat 2 sampai 4. Multimedia bisa bantu tampilkan Kolose 2 ayat 2 sampai 4. Multimedia juga bisa bantu tampilkan menit khotbah saya, supaya saya juga bisa tahu batasan waktunya, gitu kan. Sudah ketemu multimedia? Oke, Kolose 2 ayat 2 sampai yang keempat. Karena mungkin ayatnya cuma singkat, boleh saya minta kita semua bangkit berdiri untuk membaca bersama-sama. 3 ayat ini kita akan baca bersama-sama ya. Kolose 2 ayat yang kedua sampai 4. Di situ dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Silakan duduk. Boleh multimedia kembalikan ke PPT saya. Hari ini saya akan berbicara mengenai menerima harta yang sejati. Saya tertarik tadi di ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa? Next. Ya, di situ dikatakan, kok nggak bisa ya? Apa ini baterainya mungkin habis ya? Oke. Next lagi. Nah, sip. Kata tadi di ayat yang kedua ada kata-kata menarik tuh. Rahasia Allah, mengenal rahasia Allah. Nah, kita mau belajar lebih dalam. Siang hari ini kita akan banyak belajar mengenai rahasia Allah. Apa sih yang dimaksud rahasia Allah itu sendiri, gitu kan? Rahasia dalam bahasa aslinya ini, dalam teks terjemahan di Kolose 2 ini memiliki kata Yunani musterion. Jadi musterion ini dasar katanya misteri. Misteri, musterion. Yang di dalam perjanjian baru memiliki kesamaan makna dengan apokalipsis. Mungkin tadi WW yang mengikuti ibadat teens mungkin juga sangat
kaitannya ya, khotbahnya tadi saya sama Peter, tadi Peter khotbah tentang di teens, kok ya kebetulan remanya ada kemiripan dalam siang hari ini di youth ini. Jadi kata rahasia Allah dalam bahasa aslinya menggunakan kata mysterion yang memiliki makna pewahyuan. Kalau kita ngomong gitu ya, bahasa terjemahannya itu gini, menanti sesuatu yang tersembunyi untuk sementara waktu sampai menjadi nampak atau dimengerti. Paham maksudnya nggak? Jadi kayak sesuatu yang misteri, yang kita nggak tahu jawabannya apa, artinya apa, maknanya apa, tapi di satu waktu, sementara waktu, itu akan nampak. Contoh, saya kasih contoh deh. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan ada COVID-19, COVID-19 kemarin. Ya, mungkin kita entah itu ahli sejarah, ahli kesehatan, ahli Alkitab, studi literatur, semua kita mungkin bisa menjawab alasannya kenapa ini dan segala macamnya. Tetapi kita kan tidak tahu the reasonnya, alasan utama kenapa COVID-19 itu ada. Kenapa? Karena pola pikir Tuhan itu berbeda dengan pola pikir manusia. Keterbatasan kita harus sadari di awal, keterbatasan kita hanya sebuah ciptaan. Dialah pencipta. Nah, bicara mysterion ini adalah bicara sesuatu yang tersembunyi itu tadi. Rahasia, misteri, yang tidak tahu maknanya apa, tapi satu waktu akan memberikan satu jawaban. Makanya kalau kita baca tadi di Kolose 2 ayat 2, ya kita kembali lagi bentar. Di sini katanya apa? Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kalau kita baca secara teksnya berarti kita udah paham tuh, secara dasar umumnya ya. Rahasia Allah maksudnya siapa? Kristus. Nah, tapi siang hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa kaitan rahasia Allah dan juga Kristus? Apa maksudnya? Oh berarti orang-orang tuh disembunyikan gitu ya. Maksudnya Kristus tuh disembunyikan. Terus orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan satu rahasia itu. Coba kita akan pelajari bersama. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Saya harap ini menjadi satu gambaran bagi kita. Di sini dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita boleh melihat dari ayat yang kita baca ini, di ayat 27 ya, kemuliaan Tuhan itu diberikan, kemuliaan Allah diwahyukan melalui Kristus. Dan Kristus ini menjadi satu pengharapan. Mulai nangkep gak sih maksudnya? Jadi maksudnya gini loh, yang namanya misteri tadi, yang namanya rahasia tadi, yang awalnya manusia gak tahu. Kapan itu bisa terbuka, kapan itu bisa diketahui rahasia itu. Tetapi kabar baiknya, rahasia itu tiba-tiba disodorkan. Diadakan, diberikan bagi setiap kita. Sehingga kita cukup menerimanya. Dan ingat, rahasia Allah yaitu Yesus Kristus, Alkitab udah ngomong di ayat 26. Bukan tiba-tiba muncul, bukannya sekedar jadi tiba-tiba ada Yesus. Alkitab udah ngomong apa? Dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Jadi apa? Dari awal penciptaan pun rahasia itu ada, cuman tidak nampak. Kapan nampaknya? Dalam perjanjian baru. Kristus itu dinyatakan. Sederhananya gini teman-teman. Siang hari ini kita akan belajar mengenai menerima harta sejati. Bahwa kita harus tekankan di awal. Yang dimaksud harta sejati itu adalah Kristus. Dan ketika kita menerima Kristus bukan karena kita berlomba. Kita mencari seperti mencari harta karun. Lalu kita mencari bisa tersesat. Bisa kita saling kompetitif mengalahkan lawan kita. Karena kita memperebutkan harta ini. Bukan. Tapi dalam Alkitab yang kita baca, kita tahu bahwa Kristus adalah pemberian Allah sendiri. Pribadi yang dia tunjukkan, sediakan bagi kita. Maka kita bersyukur karena apa? Tidak ada konsep ketuhanan atau agama selain Kristen yang punya konsep ketuhanan seperti ini. Amin. Kayak Kristusnya tiba-tiba disodorkan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita bisa menerima itu dan mengalami itu. Dari abad ke abad,
dari turun-temurun, dari dahulu zaman bahula, gak ada yang tahu. Tersembunyi. Tadi ngomong kan Kolose 1. Next lagi nih. Tetapi yang kami beritakan, oh ya balik lagi ya, tadi belum selesai ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan. Loh ini loh jawabannya. Yang saya kasih warna hijau itu. Sekarang dinyatakan. Bukan sekarang ditemukan. Bukan. Karena selama ini orang akan ngira rahasia itu seperti harta karun. Kayak teman-teman tahu filmnya ini deh. Apa sih? Aquaman ya? Yang Aquaman yang kedua. Yang ada satu harta karun, ternyata negara-negara laut saling mencari mendapatkan itu. Dan mereka akhirnya berkompetitif. Nah itu adalah konsep umum rahasia secara dunia. Tapi kita lihat di Alkitab, rahasia Allah yang dimaksud bukan dicari, tapi didapatkan. Bagaimana itu diberikan bagi kita, dinyatakan. Kapan? Sekarang. Ketika kita menerima Kristus dalam perjanjian baru ini. Nah muncul lagi tuh di dalam, ini bukan Kolose ya, ini 1 Korintus 2 ayat 7. Ini maaf, ini saya buatnya semalam mungkin agak ngantuk ya, jadi lupa alamatnya belum saya ganti. Sama-sama kita baca, mungkin saya minta tolong Saudari Indri bisa bacakan ini yang terlihat di layar. Disediakan, bicara disediakan ini ada pola teratur teman-teman. Jadi artinya gini loh, rahasia yang sudah awal ada, eksistensi Allah itu sudah ada sejak awal, tapi itu tersembunyi. Karena mungkin itu ada sifatnya eksklusif. Makanya hari ini, kebenaran yang menjadi rahasia itu telah dibukakan, disingkapkan. Sehingga kekristenan, Kristus bukan lagi eksklusif. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang menikmatinya. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang menerimanya. Tapi setiap kita yang percaya, kita diberikan kesempatan untuk menerima itu. Disediakan. Karena kalau kita ngomong, Alkitab ngomong kan, dialah Alfa dan Omega, dialah awal dan akhir, dialah yang memulai. Dan kata disediakan itu saya sengaja lingkari, kenapa? Karena ini bicara soal lini masa keteraturan teman-teman. Bagaimana dari awal Kristus ada, sampai Kristus akhirnya dinyatakan, semuanya berkolerasi loh. Dan Alkitab, apa yang kita baca, perjanjian lama dan perjanjian baru, meskipun penulisnya bisa berbeda-beda, mungkin minggu lalu yang ikut khotbahnya Pak Gembala juga sempat singgung ya. Meskipun yang nulis beda-beda, tapi benang merahnya sama. Bicara soal siapa? Kristus teman-teman. Buktinya apa sih kalau misalnya Kristus dari awal itu sudah ada? Contohnya sederhana. Alam semesta, tata surya, itu ada ribuan, ada jutaan galaksi. Mereka tidak saling bertubrukan. Setiap planet punya jengkalnya masing-masing. Ada ratusan ribu kilometer. Tapi semuanya penuh dengan keteraturan. Orang-orang saintik, orang-orang yang anti agama, apa namanya? Ateis, agnostik. Mereka mengatakan bahwa alam semesta itu menciptakan dirinya sendiri. Oh, no, saya mengatakan. Alam semesta tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena ketika ada alam semesta, itu ada bicara apa? Ada satu pemain yang utama nih, yang memerankan itu. Dan itu siapa? Kristus, teman-teman. Jadi siang hari ini kita harus belajar. Ketika kita ada di fase menerima harta sejati, kita ada di fase perjanjian baru ini. Bukan lagi mencari Kristus. Ketika misalnya awalnya seperti ini ya, yang ada di salib. Mungkin dari awal, orang akan mencari itu. Dalam perjanjian lama, orang akan mencari kebenaran, mencari apa yang benar. Tapi kita bersyukur ketika kita dalam perjanjian baru ini, harta itu telah dibukakan. Sehingga apa? Kita nggak perlu mencari, tapi Tuhan yang hadir. Kristus hadir menjadi pribadi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga maksud pesan Paulus yang kita baca dalam kitab Kolose ini, kita harus sadar bahwa Kristus adalah harta terbaik yang sudah nampak dan kita terima. Kalau Kristus bukanlah harta yang berharga, maka tidak mungkin Alkitab mencatat ini menjadi satu rahasia Allah. Itu semua masuk dalam rencananya Tuhan. Ketika Anda berada di fase perjanjian baru ini, Anda sudah menerima itu. Maka pola atau
rencana Allah yang dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda akan abstrak, aku nggak tahu maksud Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan sudah punya rancangan yang indah, benang merahnya semua sama. Kita tinggal menerima dan menghidupinya. Pada siang hari ini setidaknya saya mencatat ada 3 poin teman-teman. Apa yang kita dapatkan waktu menerima Kristus. Kalau kita ngomong menerima harta sejati, maka kita juga harus percaya dan mengamini kita menerima Kristus. Saya berdoa di sini jemaat youth tidak mudah diombang-ambingkan dengan mungkin ajaran-ajaran palsu atau mungkin ajaran-ajaran yang nyaris benar. Tapi kita harus tahu, kita lurus on the track di dalam jalannya Tuhan. Jalan yang setapak. Amsal 3 ayat 6, disitu katakan apa? Akuilah jalanmu, akuilah Tuhan sebagai jalanmu. Kata jalan di sana bukan jalan yang besar, tapi jalan yang sempit, yang setapak. Ini yang boleh sama kita pelajari bersama. 3 poin secara tekstual, secara cepat. Apa yang bisa kita terima? Yaitu yang pertama, memberikan impact bagi hidup orang percaya. Di Kolose 2 ayat 2 di sini, saya mencatat ada 3 poin ya. Perubahan hidup yang bisa kita dapatkan ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, bersatu di dalam kasih. Kedua, apa? Memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan yang ketiga, mengenal rahasia Allah, yaitu mengenal Kristus sendiri. Sehingga saya mau simpulkan di sini, kita mendapatkan 3 impact, pembaharuan moral. Ketika kita menerima Kristus, pembaharuan moral. Ingat, moral manusia rusak, gambar diri manusia rusak, itu udah harus sepakat di awal. Jadi tidak ada upaya satupun, tidak ada upaya dari manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita harus sepakat itu. Kemarin malam kita komsel, kita juga sepakat akan hal itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi karena ketika kita menerima Kristus, kita diperbarui secara moral. Kita bisa mengasihi. Anda hari ini mungkin punya pasangan, Anda hari ini sudah menikah. Ya. Anda tidak bisa menikah itu kalau Anda tidak mengenal Kristus. Ketika Anda mengenal Kristus, Anda punya gambar diri yang baru. Pembaruan moral, Anda bisa mengasihi. Dan yang kedua apa? Memperoleh segala keyakinan. Ini bicara soal apa? Pemahaman rohani, pengertian teman-teman. Anda dulu nggak tahu apa itu mengasihi. Anda dulu nggak tahu apa itu kebenaran. Anda mungkin dulu nggak tahu bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan yang baik. Karena Anda belum mengenal Kristus. Tapi ketika Anda mengenal Kristus, Alkitab sudah ngomong, memperoleh segala pengertian. Dan yang ketiga, mengenal Kristus. Bicara soal apa? Relasi teman-teman. Sehingga ajaran yang benar tanpa disertai dengan kasih itu hanyalah hampa. Tetapi ketika kita mengasihi tanpa kebenaran itu juga sebuah kesia-siaan. Itu adalah sebuah omong kosong teman-teman. Makanya ketika Anda mungkin dulu belum mengenal Kristus, dulu Anda disebut sebagai seteru Allah, musuhnya Allah, mungkin Anda punya perasaan marah, suka baper, emosional, punya prasangka buruk. Itu ketika Anda belum mengenal Kristus, itu manusia lama Anda. Tetapi ketika Anda menerima Kristus, hal yang paling penting adalah apa? Engkau mengalami perubahan hidup tadi. Jangan sampai engkau sudah menerima Kristus, tapi kehidupanmu masih kehidupan yang lama. Tidak memberikan perubahan, tidak memberikan impact bagi kehidupan kita. Ayat yang kedua ini impact tidak hanya membawa pada satu tindakan kasih teman-teman. Tapi yang penting juga bicara mengenai pengenalan yang benar. Kata mengenal ya, itu tadi, itu bicara soal apa? Iman. Jadi ketika kita menerima Kristus, itu juga menumbuhkan iman kita. Karena akan sangat bahaya ketika Anda menerima Kristus, tapi cuman karena dipaksa. Cuman karena, aduh gak ada pilihan lagi kak. Aduh gimana ya, karena orang tua aku udah nyembah Yesus, masa aku beda sendiri? Ya karena gimana kak? Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama Indri mengenai iman. Dan Indri sampaikan, iya, ada masanya dia harus mungkin mengalami pikul salib, benar ya? Tapi dengar baik-baik, ketika kita menerima Kristus, iman kita juga ditumbuhkan. Bukan supaya kita ingin dilihat orang, bukan. Bukan supaya kita untuk mendapatkan atensi dari orang, bukan. Tapi itu ada memunculkan iman bagi setiap kehidupan kita.
Maka poin pertama ini penting, impact bagi orang percaya. Coba periksa kiri kananmu, sebelahmu. Ada impact gak sih ketika kau menerima Kristus? Ketika teman sebelahmu menerima Kristus. Jangan-jangan jadi kemunduran rohani. Wah, itu bahaya teman-teman. Ya. Karena Alkitab udah ngomong perubahan hidup. Paulus pun ngomong ke jemaat Kolose. Karena pada saat itu konteksnya, baik itu jemaat Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, ya, itu ada di fase mereka mengalami banyak godaan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Dan itu Paulus mau ingatkan, ayo punya pemahaman iman yang benar, hidupmu harus berubah. Jangan cuma sekedar engkau melayani, tapi ternyata kehidupan masih kehidupan yang lama. Engkau pakai seperti apa istilahnya, saya lupa istilahnya. Anda dulu mengikuti kepercayaan nenek moyang, Anda dulu mengikuti ritual-ritual moralitas dunia, tapi ketika Anda menerima Kristus, ya, Anda cuma pakai ganti jubahnya doang, tapi caranya tetap yang sama. Tetap cara duniawi, tapi tinggal casingnya, casing Kristus. Nah itu juga salah teman-teman. Yang dimaksud perubahan hidup, menyeluruh, total, kepenuhan. Itu yang sama-sama kita boleh pelajari di poin yang pertama ini. Dan yang kedua, saya secara cepat saja, yaitu bicara mengenai hikmat. Tapi sebelum itu, saya kelewatan satu poin juga. Ini sangat penting ya, karena ini sangat relate. Berapa waktu terakhir ini, sejak, ya teman-teman tahu sendirilah, ada mungkin oknum Kristen yang mengatakan satu aliran Kristen progresif gitu ya. Tadi pagi juga bahas itu ya, tapi saya nggak dengar khotbahnya. Bukan karena saya males sama pendetanya, karena saya ada jadwal juga di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa ngikutin. Tapi banyak di luar sana seminar-seminar. Bahkan kemarin di Komsel juga sempat singgung mengenai Kristen progresif. Ya, di sini saya nggak mau menghakimi orangnya atau segala macam. Tapi sama-sama kita boleh melihat ya. Banyak orang ngaku Kristen. Bahkan mungkin melabel dirinya sebagai satu profesi hamba Tuhan. Yang saya permasalahkan bukan opininya dia. Karena opini setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Gitu loh. Tetapi yang saya sesalkan adalah kenapa dia pakai profesi melabeli hamba Tuhan, pendeta, organisasinya dari mana? Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu bukan bukan pengajaran ini bukan satu hal yang sepele, teman-teman. Tangkap ya nggak sih? Ini yang bahaya justru gitu loh. Jangan pakai hamba Tuhan. Kalau misalnya dia ngomong sebagai orang Kristen saja, mungkin opininya bisa berbeda-beda. Tanpa kita harus cari verifikasi kebenarannya loh ya. Ini masih di tahap, karena dia konten. Karena memang kalau namanya konten, yang satu, yang paling penting bukan masalah kebenarannya dulu, viralitasnya dulu. Urusan kebenaran itu nomor sekian, itu adalah konten. Gitu. Tapi yang jadi permasalahan kan dia melabeli sebagai pendeta. Lagi juga sama tokoh agama yang lain. Nah ini udah. Akhirnya menjadikan perbincangan. Tapi ada benang merah yang baik adalah karena si doi melakukan hal itu, akhirnya kita semua jadi orang-orang yang sadar loh akan doktrin. Bener gak sih? Sadar loh akan pengajaran. Beneran. Gereja mewah sekali yang di sana juga bahas tentang itu loh. Gereja yang sangat saklek mengenai doktrin, ya, itu juga bahas akan hal itu. Jadi artinya apa? Ini membuat kerohanian kita tuh dimelekkan. Alarm kita disadarkan. Ini bukan hal yang sepele. Makanya penting bagi kita, harus ada impact. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Baik belum tentu benar, teman-teman. Tapi ketika kita tahu benar, saya percaya itu menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tadi sudah sempat muncul ya. Di ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi ketika kita menerima Kristus, bukan cuma sekedar impact, bukan hanya sekedar perubahan hidup yang kita terima. Tapi yang kedua, ini yang sangat penting, hikmat Allah. Nah apa itu hikmat? Coba kita baca di dalam Amsal 8 ayat yang ke-12 dan ke-14. Amsal 8 ayat 12 dan 14. Di situ kata apa sih ayat 12 dulu ya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini teman-teman harus perhatikan tanda bacanya ya. Di situ dikatakan apa? Aku hikmat.
Ada koma itu. Aku, koma, hikmat, koma. Nggak tahu, kelihatan nggak? Tapi teman-teman bisa cek di Alkitab kalian masing-masing. Aku, koma, hikmat, koma. Maksudnya apa sih? Aku, A-nya besar, ini bicara soal Tuhan, pribadi. Ya namanya aku kan pasti pribadi. Nggak mungkin kan benda ini ngomong, kita sebut dia atau aku. Nggak mungkin. Karena ini benda mati. Tapi kalau ngomong aku, berarti ada personifikasi. Ada pribadi. Hikmat. Salomo tidak ngomong aku hikmat. Kalau tidak ada tanda komanya, dia bilang aku hikmat. Mungkin bisa kita interpretasikan, oh Salomo ini adalah orang yang hikmat. Tetapi Salomo nulis gini, aku, koma, hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Bicara apa? Tuhan Allah tinggal dengan satu kecerdasan. Nah, kecerdasan kata ormah. Coba kita baca lagi di ayat ke-14, supaya saya bisa jelaskan secara utuh saja. Lanjut lagi di ayat ke-14, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Nah ini menarik, saya mengutip dari buku Gospel Wisdom ya. Ternyata kata kecerdasan dan pengertian ini punya makna yang begitu dalam. It's not just a knowledge, it's not just a meaning, tapi memiliki orma dan bina itu, ya, yang kecerdasan itu memiliki kata orma. Nah, saya lihat catatan. Oke. Mampu membedakan apa yang seharusnya terjadi secara detail. Ini kata kecerdasan. Maknanya itu. Mampu apa? Membedakan apa yang seharusnya terjadi secara detail. Contoh. Anda tahu detektif ya? Bukan detektif Conan ya, itu fiksi, tapi detektif yang asli. Ketika detektif masuk ke dalam ruang perkara, saya nyebutnya ruang perkara ya. Dia masuk dalam satu ruangan itu, dan dia kan harus tugasnya adalah mencari fakta. Bener ya? Nggak mungkin kan dia disewa mahal-mahal, oh jadi detektif itu mahal loh. Ratusan juta bisa sekali perkara itu. Dia jadi masuk, itu kan untuk mencari fakta. Bukan mencari kebenarannya dulu, mencari faktanya dulu. Nah ketika dia masuk dalam satu ruangan, dia secara bersamaan bisa melihat sekelilingnya. Apa saja sih yang barusan terjadi. Bener ya? Detektif kan kayak gitu kan. Nah sama, kata orma ini, kecerdasan ini punya makna yang sama seperti itu. Saya mau sampaikan gini loh. Kita, hikmat itu, seperti kita itu masuk dalam satu ruang masalah kita, perkara kita, tapi ingat, kita itu mampu membedakan apa yang seharusnya terjadi. Kita mampu membedakan, ketika kita mungkin diperhadapkan dalam satu masalah, kita menjadi lebih was-was. Kita menjadi lebih bijak. Kita menjadi lebih yang penuh dengan kehati-hatian. Dan bahkan kita punya rasa apa? Ini nih, hati, nurani. Dan saya percaya itu pasti akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu hikmat teman-teman. Maksudnya hikmat apa? Kita dimampukan. Ada alarm dalam kehidupan kita. Oh ini salah nih. Oh ini enggak benar nih. Ini bukan cuma sekedar feeling doang ya. Bukan cuma sekedar bisa salah, bisa enggak. Tapi namanya hikmat, itu adalah satu alarm dalam kehidupan kita. Dan itu Roh Kudus maksudnya. Pribadi. Jadi Anda jangan pikir bahwa hikmat itu cuma sekedar, pikiran, kebijaksanaan. Enggak. Ketika Anda punya mindset seperti itu, ya saya katakan terbatas. Ya kita nggak mau menghakimi, tapi kita mau ajak belajar bersama. Jadi maksudnya hikmat itu pribadi loh teman-teman. Nah, kata selanjutnya kata bina, ya. Jadi kalau orang yang tidak berhikmat namanya bina, enggak dong. Enggak. Orang yang tidak berhikmat perlu dibinasakan, enggak juga. Tapi kata bina itu mengingat pengertian, itu selanjutnya gini. Tahu bagaimana sesuatu itu harus berfungsi. Kita harus paham dulu. Jadi yang pertama tadi kan orma, kecerdasan, mampu membedakan apa yang seharusnya terjadi. Mampu membedakan, oh ini salah, oh ini benar. Nah selanjutnya, hikmat itu juga bicara mengenai pengertian, yaitu apa? Tahu fungsi seharusnya. Contoh, kursi. Anda tahu fungsinya kursi? Anda tahu nggak kenapa kursi itu ada 4 kakinya? Anda tahu nggak kenapa kursi itu ada yang dikasih di dalam kakinya dikasih roda? Anda tahu fungsinya kan? Supaya Anda bisa duduk, nggak jatuh, nggak goyang. Kalau ada roda, Anda bisa fleksibel,
Anda bisa diputer-puter, bisa melihat kursi dengan berbagai arah. Maksudnya ketika Anda duduk, Anda bisa melihat dengan berbagai arah. Anda tahu fungsinya. Tapi kalau coba bayangkan, dari awal, manusia dari awal, nggak tahu fungsinya kursi. Mungkin itu akan menjadi satu aksesoris. Mungkin itu menjadi satu pajangan. Anda tahu fungsinya kursi kan, makanya Anda menghadap ke depan. Kalau Anda nggak tahu fungsinya kursi, bisa saja Anda duduk kursi di belakang. Ya kan? Benar gak sih? Anda punya sepeda motor, Anda punya mobil. Anda tahu fungsinya menyalakan mobilnya, Anda bisa menyalakan motornya, Anda bisa menggunakan pedal gasnya, pedal remnya. Nah itu, kata hikmat yang dimaksud dengan bina ini, punya pengertian, punya kecerdasan mengenai akan hal itu. Kalau saya boleh bilang, artinya apa? Kita tahu ketika kita punya hikmat, kita tahu fungsinya kita tuh harusnya seperti apa. Jadi ini sangat dalam, makanya saya katakan ini menerima harta sejati. Itu bukan cuma harta yang biasa saja. Tapi ketika Anda menerima hikmat, Anda tahu ketika Anda menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kejahatan. Ketika Anda menjalani kehidupan ini penuh dengan kesakitan. Anda tahu fungsi Anda menjadi terang. Anda tahu fungsi Anda menjadi berkat. Amin. Menjadi garam. Anda tahu fungsinya. Kenapa? Karena hikmat itu adalah hidup pribadi. Itu kita harus klaim di awal. Sehingga saya mau simpulkan. Hikmat adalah suatu hal yang jauh melampaui dari sebuah ilmu. Jauh dari sebuah pemikiran. Jauh dari sebuah perasaan. Namun itu yang memberikan kita jawaban. Amin. Saya kasih contoh deh, supaya kita mudah untuk mencerna. Anda kelas 4 SD, 3 SD. Anda pernah soal matematika pernah dapat ilmu FPK KPB apa? Yang bukan pengakaran, yang kayak KPKFB, tahu ya? Itu ilmu. Saya umur berapa sekarang? 26, udah kerja. Anda suruh kerjakan soal itu, saya harus mikir maneh. Dan saya bisa jamin, belum tentu saya bisa langsung mengerjakan akan hal itu. Kenapa? Karena saya bisa lupa. Orang tua Anda suruh kasih soal hari ini, yang mungkin dulu dia pernah pelajari. Belum tentu dia bisa langsung mengerjakan itu. Kenapa? Karena bisa lupa. Nah itu, hikmat tidak bisa lupa. Hikmat tidak bisa hilang. Karena apa? Hikmat bicara soal pribadi, menetap, tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat adalah satu hal yang melampaui dari apa yang kita pikirkan saat hari ini. Sehingga kita boleh sama-sama ya, hikmat itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita, itu seperti kayak ada satu ruang kosong di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan, bukan kebutuhan sandang, pangan, papan. Bukan kebutuhan dunia yang kita perlukan sebenarnya. Tapi yang kita butuhkan hikmat. Kalau Anda tidak punya hikmat, Anda sama seperti orang-orang dunia yang menjalani kehidupan hanya dengan perasaan apa? Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau. Motivasi bisa menjadi salah. Tapi ketika Anda punya hikmat, itu menjadi satu kebutuhan. Sehingga Tuhan yang kita sembah menjadi satu realitas jawaban dunia dan manusia. Amin. Tuhan orang Kristen yang kita sembah, itu bukan bicara dengan sesuatu hal yang supranatural. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha baik. Ya, itu supranatural, namanya Tuhan. Tapi yang kita bersyukur, yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhannya orang Kristen. Enggak cuma yang maha-maha doang itu loh. Yang enggak cuma yang abstrak, yang enggak bisa kita jangkau. Tapi Alkitab ngomong tadi hikmat. Ya. Sebab di dalam Kristus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah hikmat. Segala harta hikmat. Berarti apa? Pribadi. Oh ini dalam teman-teman. Artinya apa? Pribadi teman-teman. Yang tadinya itu yang maha-maha, yang tampaknya abstrak. Mungkin keyakinan orang lain, agama-agama lain. Masih dengan konsep itu tadi, abstrak. Tapi kita bersyukur di dalam kekristenan. Bukan cuma abstrak doang loh. Tapi pribadi. Yang bisa mengerti. Yang mampu menjawab setiap kehidupan kita. Dia turut merasakan apa yang menjadi kesakitanmu saat ini. Dia turut merasakan apa yang menjadi kesulitanmu saat ini.
dia turut merasakan kebahagiaan sukacita apa yang kamu terima hari ini. Dan bukan cuma itu, hikmat itu, sang hikmat itu juga bisa berkoneksi dengan Anda. Bisa Anda ajak ngobrol, intimasi. Oh, ini satu hal yang baik. Amin. Satu hal menjadi kebenaran. Hikmat harus ada dalam kehidupan kita. Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Karena ini sangat penting. Ketika Anda kehilangan hikmat itu, ketika Anda menyepelekan hikmat itu, maka Anda telah kehilangan segala-galanya. Jangan pernah menyia-nyiakan atau mempermainkan dengan hikmat. Dia bukan hanya supranatural, melainkan pribadi yang mampu menjawab kekosongan kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda merasa, aku sendirian kok. Aku udah pacaran berapa tahun, udah gonta-ganti pasangan. Orang tuaku juga, ya bukan gonta-ganti orang tua, bukan. Tapi maksudnya orang tuaku juga gak memahami aku. Aku sangat lonely. Saya katakan, ada satu pribadi yang paling mengerti hidup Anda. Yang paling bisa merasakan apa yang Anda alami saat ini. Dan itu hikmat Kristus itu sendiri. Poin yang kedua, berarti yang pertama apa tadi? Ketika kita menerima Kristus, kita mendapatkan impact, perubahan. Dan yang kedua, kita mendapatkan hikmat. Itu yang membedakan dengan kita orang Kristen maupun orang yang ada di luar sana. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemurnian Injil. Ayo sama-sama kita baca di ayat yang keempat. 1, 2, 3, ya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Maksudnya apa sih? Ini menunjukkan bahwa Paulus memberikan ketegasan bahwa kemurnian Injil, kemurnian di dalam Kristus tidak bisa ditambahkan oleh upaya penyimpangan perbuatan manusia. Minggu lalu Bapak Gembala sudah sampaikan, hanya ada satu Injil. Kematian yang ada di atas kayu salib cukup bagi kita. Only one gospel, no more. Enggak lebih, enggak kurang. Cukup. Udah, itu menjadi poin tuh bagi kita. Kemurnian itu, keaslian itu yang harus kita terima pada siang hari ini. Ketika kita menerima Kristus, maka kita juga harus mengamini dan mengiyakan apa yang sudah Kristus lakukan, apa yang sudah Kristus tebus di atas kayu salib, itu yang kita amini, yang itu yang kita terima. Dan itu cukup. Enggak ada lagi yang namanya upaya kita harus apa istilahnya, menyempurnakan, memperlengkapi. Enggak ada, teman-teman. Kalau ada ajaran yang menambahkan Injil, wah, maka bisa dikatakan itu bukan kekristenan. Itu adalah Injil palsu. Maka penting bagi setiap kita ya, kita harus punya hati yang benar-benar mau untuk menerima Kristus secara utuh, murni. Anda nggak mungkin bisa tahu kemurnian kalau Anda nggak tahu aslinya itu seperti apa. Benar ya? Anda misalnya ada iPhone, ya ini contoh ya, iPhone 15 Pro, kemarin saya lihat 20 jutaan. Anda terus tiba-tiba Anda ditawari iPhone 15 Pro harganya 2,5 juta. Ada nggak? Banyak. Tapi itu yang iPhone HTC namanya. Nah, Anda mau pilih mana? Yang 2,5 juta apa yang 20 juta? Kalau kita mau mementingkan gengsi, ya kita milih yang semurah. Tapi kalau kita mau yang bagus, kita mau pakai yang untuk lifetime yang panjang, ya pasti kita milih yang bagus dong, yang terbaik dong. Nah itu loh. Ya apa caranya kita bisa tahu yang asli itu yang mana? Ya karena kita tahu original partnya, kita tahu pabriknya, kita tahu asal usulnya, kita tahu fitur-fiturnya. Nah itu, Anda ngomong soal kemurnian Injil, gimana caranya Anda tahu itu yang murni? Kalau Anda gak tahu yang aslinya seperti apa. Nah itu loh maksudnya Paulus. Jadi maksudnya Paulus juga mau mengajak Kolose dan khususnya untuk jemaat yang ada di tempat ini untuk sama-sama punya satu rasa kerinduan untuk sama-sama belajar. Melihat yang asli itu seperti apa. Karena ternyata dari zaman Paulus sampai sekarang itu relate. Ada begitu banyak doktrin yang berkembang di luar Kristen. Ada begitu banyak ajaran yang mengacaukan iman Kristen, teman-teman. Dan kalau kita cek di ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan menurut roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah ini menjadi satu masalah ya. Kenapa?
Karena seringkali orang lebih mencintai dengan sesuatu yang kosong. Roh dunia. Orang-orang mencintai dengan kata-kata indah. Tadi yang muncul ya di ayat yang keberapa itu? Keempat. Dengan kata-kata yang indah. Atau berapa banyak sih hamba Tuhan jago banget dalam mengucapkan kata-kata indah. Faktanya seperti itu. Apa bedanya motivator sama pendeta? Saya tadi sampaikan itu di teens. Cuman satu, ada roh Allah gak di dalam dirinya? Kalau gak ada, sama-sama gak punya roh Allah, ya dia bukan disebut sebagai pendeta. Itu loh teman-teman. Karena apa? Motivator, Anda gak perlu belajar firman. Anda gak perlu membawakan Kristus. Anda cukup mencomot firman, udah bisa loh. Contoh ya, ini misalnya saya motivator. Anda pengen sukses, Anda pengen menjadi orang yang penuh semangat, belajar dari semut. Lihat itu semut, hewan yang kecil, tetapi bisa bekerja sama dengan baik. Oh, ini motivator loh ngomong kayak gini. Salah nggak? Enggak. Ngutip ayat nggak? Nggak, ambil ayat bro. Dari Amsal 6, benar nggak sih? Loh itu loh, artinya apa? Bisa saja sama. Motivator sama pendeta tuh nggak ada bedanya. Yang bisa membedakan adalah apa? Ada Injil nggak di dalamnya? Ada Roh Allah nggak di dalamnya? Ada firman nggak? Keaslian Injil nggak yang dibahas? Kalau nggak ada, waduh, seperti yang Paulus sampaikan tadi, hati-hati. Filsafat kosong itu menawan kita. Tahu menawan ya? Seperti budak ditawan, kayak dicengkeweng gitu, istilah apa itu bahasa Indonesia? Kita tuh diperbudak, kita tuh dijajah. Nah itu. Jangan pernah mau seperti itu. Untuk itu bagi setiap kita, ketika kita tahu maksud Paulus ini, menerima Kristus, maka kita juga menerima kemurnian Injil. Kau tidak mudah diperdaya dengan pengajaran yang menggeser point of view-nya Kristus. Cara sederhananya adalah gampang kok teman-teman. Ketika engkau tahu kemurnian Injil, kau lihat siapa yang menjadi senternya. Siapa yang menjadi point of view dalam, entah itu ibadah, dalam firman. Apakah Kristus atau mungkin orang pribadinya sendiri atau mungkin institusinya sendiri. Udah, itu menjadi senternya dulu. Pakemnya kita lihat. Kalau bukan Kristus, wah itu berarti bukan Injil yang disampaikan. Kita buka di ayat yang terakhir ya. Saya minta saudara Melki bisa baca dalam bahasa Ibrani ya. Oh enggak bisa ya? Kamu nggak bisa baca versi Ibrania, tak laporin ke Budi. Jangan enggak, versi Indonesianya saja. Tapi sambil berjoget, enggak juga. Enggak. Itu kemarin kau yang punya komsel seperti itu. Sekarang coba baca biasa aja. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu, janganlah kamu biarkan imanmu digagalkan oleh orang-orang, oleh ajaran-ajaran yang membawa kamu untuk jauh dari hadapan Tuhan. Jangan pernah mau distorsi Injil itu ada dalam kehidupanmu. Karena ada begitu banyak distorsi Injil. Saya tutup khotbah saya ya, saya nggak terasa, ini khotbah udah 40 menit. Ada begitu banyak bahaya distorsi Injil teman-teman. Tahu distorsi ya, terganggu. Anda sudah benar nih. Ini Alkitab bagus. Suratan Paulus sangat tegas sekali. Jangan mau iman kita, kemenangan. Maksudnya kemenangan apa? Kemenangan di dalam Kristus. Itu kita diselewengkan. Pak Doni Tatimu saya ingat khotbahnya, dia pernah ngomong gini. Iblis gak butuh 90 derajat untuk membawa kita jadi jauh. Dia cuma butuh 1 derajat, benar ya? Cukup dengan 1 derajat, itu udah distorsi. Sama. Injil itu lurus teman-teman. Jalan yang setapak itu harus kita tempuh. Enggak boleh sampai kita digagalkan dengan apa? Nafsu kita. Oh enggak seneng di GAB. Khotbah ini Alkitab terus. Misalnya ya. Ini pergi yang mewah sekali aja. Lebih mewah gitu kan. Wah itu yang aku suka. Bla 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 bla. Hati-hati distorsi Injil. Hari ini banyak gerakan namanya SBNR teman-teman. Spiritual but not religious. Gereja SBNR ini, spiritual but not religious adalah
menekankan aktivitas-aktivitas religius dengan menyepelekan konsep teologis. Makanya saya ada sisi positif yang kasusnya BS itu ngomong soal Kristen progresif. Akhirnya banyak gereja yang sekarang entah itu hanya atensi untuk mendapatkan viralitas juga atau apa, tapi ya kita ambil positifnya, semua mau sama-sama belajar. Bener ya? Poinnya itu di situ. Wah, akhirnya sudah mulai memperhatikan pengajaran-pengajaran. Karena memang Alkitab kan juga ngomong kan, awasi ajaranmu, awasi setiap pengajaranmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ngomong ini, what's your doctrine? Perhatikan. Loh, ini penting loh, ini bahaya loh. Karena banyak sekali gereja menekankan aktivitas religiusnya. Melayani, menyembah, bahasa roh. Saya tidak mengatakan itu salah. Maksudnya bahasa roh itu enggak. Tapi itu kan aktivitas religius. Tapi kalau tidak disertai dengan kebenaran firman, nah ini bahaya teman-teman. Ini sama saja dengan distorsi Injil. Gitu loh. Kita menekankan yang namanya memberi. Persepuluhan. Kemarin malam saya lihat ada cuplikan khotbah ngomong, Tuhan hanya memberkati untuk orang yang memberi. Waduh. Terus bahaya untuk orang yang berkesusahan. Berarti Tuhan tidak memberkati. Berarti Tuhan mengutuki dia. Enggak loh. Ini bahaya teman-teman. Spiritual but not religious. Tapi kita harus dikembalikan. Bicara yang ketiga, kemurnian ini, saya mau tutup ya. Kristus, bagaimana dikembalikan ke tempat semula, yang menjadi atas dari segala iman kita. Dia menjadi atap, dia menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu menyepelekan dengan ajaran teologis itu. Ada yang lebih parah sebenarnya. Sebenarnya ada juga yang parah, bukan cuma Kristen progresif. Tapi ada yang namanya Injil terapetik. Wah, Injil terapetik contohnya ada dengan media, ya. Ada kayak minyak urapan atau istilahnya apa, air putih segala macam. Ini istilahnya Injil terapetik dan itu juga termasuk dari distorsi teman-teman. Itu bahaya. Itu makanya kita harus kembali lagi ke Injil. Nah, ada yang terbaru ini kan terapetik Holy Law. Tahu Holy Law enggak? Jadi ketawa. Anda diadakan altar call, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Terus ketawa. Itu katanya yang ketawa itu bisa sembuh, kanker sembuh, tumor sembuh. Wah, balik lagi, ayo kita harus kembalikan jalan yang benar. Ayo, jangan pernah mau dengan digoyahkan. Jangan pernah mau kemenangan di dalam Kristus. Jangan pernah mau pengorbanan Yesus di atas kayu salib disepelekan dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Saya nggak ngebayangin teman-teman. Kalau Injil terapetik, doakan. Contohnya aja lah Melki gitu, didoakan. Melki ketawa-ketawa sendiri di depan kita semua. Wah, Anda ngelihat Melki aja udah nggak damai gitu kan. Apalagi dengan adanya Injil terapetik itu, teman-teman. Bukan jemaat yang emosi. Ini pendeta yang doain mungkin juga ikut emosi. Misalnya seperti itu. Tapi kita harus kembalikan. Dan puji Tuhan, Melki makin kesini makin kritis nih. Pertanyaan tentang Injil kadang-kadang makin, hapus sih takut, enggak lah. Bikin kayak, oke, anak ini memang suka belajar. Tapi ini penting bagi setiap kita. Jangan pernah mau didistorsi. Maka 3 poin tadi ya, yang kita pelajari bersama-sama. Kita udah tahu, menerima harta yang sejati. Yaitu menerima Kristus sepenuhnya. Yaitu yang pertama apa tadi? Memberikan impact. Anda menerima Kristus, tapi kalau hidupmu masih yang sama-sama aja seperti dulu, atau malah lebih parah, berarti Anda yang salah, bukan Kristusnya yang salah. Yang kedua, hikmat. Ketika Anda menerima Kristus, dipastikan Anda harus punya hikmat itu tadi. Ya, karena itu menjadi satu kekosongan dalam kehidupan kita yang bisa diisi dengan hikmat Allah. Hikmat bukan cuma sekedar pewahyuan, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi pribadi yang hidup. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu bicara soal kemurnian Injil. Kemurnian adalah keaslian dalam setiap kehidupan kita. Kekristenan kita harus kembali lagi back to the Bible. Kembali lagi ke dalam firman. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saya undang pemusik, penata layan yang ada. Maka saya tutup dengan khotbah saya pada siang hari ini. Harta apa sih yang sedang kita kejar? Harta apa sih yang sedang kita miliki saat ini? Dunia. Kalau kita ngomong harta dunia Kak, yang kita miliki saat ini. Halo, pertanyaannya adalah, dunia saat ini sedang mencari kenikmatan, ya, the pleasure.
Dan pasti kenikmatan adalah kenikmatan yang palsu. Anda mau cari apa yang ada di dunia ini? Kalau tadi ngomong dunia, segala gemerlap dunia Anda cari. Kenikmatan-kenikmatan yang palsu. Mungkin bisa mengisi apa yang menjadi kebutuhan Anda saat ini. Mungkin bisa. Tapi sifatnya semu, sementara. Anda mau cari apa? Yang Anda butuhkan saat ini? Agama. Tindakan-tindakan agama. Ritual-ritualitas agama. Anda mau cari itu? Oh silakan. Tapi agama hanya mencari potongan-potongan kebenaran. Bukan kebenaran yang utuh. Makanya saya katakan. Oh pindah posisi, saya kaget. Saya mau katakan apa? Agama tidak menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu hari ini adalah Kristus. Amin. Ada Kristus yang membuat kita hari ini bisa beragama. Kita bisa tahu kekristenan itu sedalamnya seperti apa. Dan yang ketiga mungkin apa yang kita cari? Moralitas, hal baik kah? Etika kah? Buktinya apa sih? Moralitas semakin hari bukan semakin baik kok. Semakin hancur teman-teman. Saya ngeliat berita itu makin hari ini makin miris loh. Suami membunuh istrinya. Sampai dicor teman-teman. Aduh, saya ngeliat baca itu miris teman-teman. Sungguh. Bayangin, untung saya belum nikah gitu kan. Bukan masalah nikahnya sih. Tapi masalah problem dosanya loh. Makin hari makin aneh-aneh. Benar gak sih? Anak bisa apa? Ngemaki-maki dengan begitu enaknya di media sosial. Umur 3 tahun udah ngomongnya udah aduh. Bahaya teman-teman. Moralitas tidak semakin baik loh. Jadi harus dipertanyakan tuh. Orang-orang dunia yang ngomong gak apa-apa kita gak butuh Tuhan. Yang penting kan kita berbuat baik. Buktinya mana? Perbuatan baik tidak semakin kita temui kok. Semakin mengalami kekurangan. Saya undang kita panggil beliau. Tapi luar biasanya gini teman-teman. Saya mau kasih tahu. Harta sejati itu. Dari firman Tuhan siang hari ini. Menerima harta sejati itu. Seolah dibukakan kepada kita. Disodorkan. Dan kita cukup menerima. Dan menggenapinya. Di saat engkau menerima Tuhan. Ada satu sosok pribadi. Yang boleh menemani engkau berjalan di dalam dunia ini. Dan dia memberikan perubahan hidup Anda. Hikmat. Dan juga keaslian. Orisinalitas. Dari firman itu. Ketika engkau menerima Kristus. Tutup mata kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Worthy of It All. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. Kita nyanyikan dari awal. All the saints and angels bow before your throne. All the elder cast. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. Sama-sama katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory.
Mungkin lagu ini cukup baru dalam kita, mungkin ada beberapa yang tahu, tapi lagu ini sangat-sangat memberkati saya. Bahwa memang yang harusnya dipuja itu harta sejati kita, Kristus, tidak lebih. Bahkan manusia harus tunduk, merelakan posisinya, jabatannya mungkin, karena tahu dirinya tidak layak. Siang hari ini saya berdoa, kita semua menerima harta sejati itu. Amin Tuhan. Kita nyanyikan lebih lembut lagi, all the saints and angels. All the saints and angels bow before your throne, before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. What sing? You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Angkat tanganmu, buka suaramu. Oh, puji Dia. You are worthy of it. Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, let's sing. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puja Tuhan.
satu orang pun yang berdiam diri. Sama-sama kita memanjatkan doa kita. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan, segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan, mahkota kehidupan. Kaulah panutan kami Yesus. Ini kami yang penuh dosa, ini kami yang penuh kebobrokan, tapi kami datang di hadapan-Mu untuk disucikan. Terima kasih Tuhan. I exalt Thee, I exalt Thee. Katakan, I exalt Thee, I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Ini kebobrokan kami Tuhan. Lebih lembut lagi, katakan I exalt Thee. Jemaat-Mu sendiri Tuhan yang menyatakan ini Tuhan. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, lebih lembut lagi. Benar-benar kita di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita, seringkali kita melupakan harta itu. Seringkali kita menyepelekan harta itu. Seringkali kita mengabaikan harta itu. Tapi firman Tuhan siang hari ini boleh sama-sama menguatkan kita. Boleh sama-sama menegur kita. Boleh sama-sama memberkati kita. Harta itu tidak perlu kita cari. Harta itu tidak perlu kita usahakan. Tapi harta itu telah dimeteraikan. Dia telah ditunjukkan. Ada satu pribadi. Dan itu menjadi kebutuhan kita. Gak ada yang lain. Kita cukup menerima harta itu. Tapi harta itu yang membawa kita kepada kemuliaan. Saya berdoa siang hari ini. Jemaat Youth, GABMC Youth punya pengenalan yang benar tentang firman. Setiap dari kita tidak ada satupun yang terlewatkan untuk menerima harta sejati itu. Kristus. Jangan pernah jadi orang yang terhilang di hadapan Kristus. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu dan segala salib Tuhan. Itu cukup bagi kami. Yang membawa kami ke dalam perubahan hidup. Kami dulunya tawanan dosa. Tapi karena Injil-Mu, karena pengorbanan-Mu,
kami menjadi hamba kebenaran. Kami tidak lagi mempertuankan kepada dosa, tapi kami mempertuankan kami kepada kebenaran. Yang kedua, kami sadar hikmat itu yang kami butuhkan saat hari ini. Hikmat bukan cuma sekedar knowledge, bukan cuma sekedar pengetahuan atau keyakinan, tapi melampaui itu bicara soal pribadimu Tuhan. Kau adalah pribadi yang paling mengerti dalam kehidupan kami, yang paling ada, sehingga kami tidak merasa kesendirian, kami tidak merasa kesepian. Dan yang ketiga, kami kembali diingatkan akan keaslian Injil. Kami tidak mau diperdaya dengan iblis, dengan kata-kata yang indah. Tapi siang harinya kami diingatkan, kita harus mengembalikan yang benar itu. Esensi kematian Yesus di atas kayu salib itu cukup, bukan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I exalt thee. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan